Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon guru penggerak Indonesia dimanapun berada, kami guru penggerak Angkatan ke-11 Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dan supervisi akademik, terdiri dari pengamat dan observer, coach dan juga coaching. Bersama saya Tolan SPD dari SMP Insan Cendekia Harau. Saya Rika Rananda dari TK PKK Balai Batu Balang Kecamatan Harau. Saya Leo Nasari dari SMA Negeri 1 Harau. Saya Melinda Sembiring dari SMA N1 Pangkalan. Baik, Bapak Ibu calon guru penggerak dimanapun berada, selamat menyaksikan praktek kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tolan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Iya, gimana kabarnya hari ini Pak Tolan? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Pak. Ya, sebelum kita melakukan coaching, mungkin ada beberapa sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Pak Tolan. Baik. Ya, yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini, yang mana pada coaching hari ini nanti saya akan menilai coach dan coachee. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian, apakah coach sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan kemudian bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh coach. Kemudian jangan lupa juga silahkan gunakan prinsip coaching kita. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Kemudian untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Oh, baik Bu. Ya, yang saya ingin kembangkan adalah presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua juga secara spesifik. Kemudian saya juga ingin kembangkan spesifik yang ingin diobservasi dari pohon. Yo, aku nyampe alur pertanyaan dia. Itu Kehadiran penuh mendengarkan aktif, Boleh, coba kasih laptop ke Bu pertanyaan biar bisa. Sama Bu, enggak bisa sama. Harus lihat itu lah. Oke lah. Kecamatan Nampak. Udah mana kita sepanjang letaknya. Iya, Pak Tolan pakai itu aja biar Oh, ayah kalau waktu Nampak nak awak semuanya unik tu kan. enggak pakai alas pakai kertas saja. Biar enggak kelihatan. Kenapa? Heeh. Nampak kemerah. Pakai mak pulang. Kayak gitu ah. Jangan ketawa Winda. Bantu anak nyontek. Bantu anak cari jimat. Ikut yang sepanjang antang, ikut yang goreng-goreng ulang balik. Nah, kita tolak. Ini coach aku. Tadi sekolah, jadi mudah apa? Ketinggalan awak dari uri-uri. Jangan ketawa lah. Golak je nak boleh tak kembali ibadah. Kalau ini sore-sore Boy-bokannya. jangan ada lampu ini berbokan. Ini boy-bokan dia tak terlalu tabik pun halnya boleh tak sampai sembahyang. Lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tolan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Ana. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak Tolan? Alhamdulillah sangat baik sekali. Alhamdulillah ya Pak. Ya, sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian,
apakah coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan kemudian bagaimana coach menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh coach, ya Pak. Ya. Kemudian tetap sebagai coach nanti tetap gunakan prinsip coaching, kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Sebagai awal pertanyaan, saya ingin bertanya kepada Bapak, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Oh, baik Bu. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presensi atau kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu nanti yang akan saya kembangkan. Ada 3 poin di sini: kehadiran penuh, kemudian aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Pak, pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik pada observasi kali ini? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Oh, yang saya inginkan itu coach saya itu dia dapat mencari jalan solusi dalam permasalahan yang saya temui, kemudian langkah-langkah dan langkah-langkah yang bisa mengatasi permasalahan tersebut. Baik-baik Pak. Demikian dulu ya Pak observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik, alhamdulillah sehat, dan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya pada hari ini bersama saya. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Berarti kita beberapa menit ke depan ini akan ngobrol gitu ya, Bu ya. Iya Pak. Ini kalau Ibu pengen ngobrol tentu ada problem permasalahan. Nah, boleh nggak diceritain ini apa sih masalahnya, Bu? Begini Pak, ini terkait tentang pembelajaran anak saya di dalam kelas. Pelajaran. Iya. Iya. Anak saya ini namanya Kenzo. Dia rajin ke sekolah setiap hari Pak, tetapi permasalahan yang dihadapi di dalam kelas, dia tidak mau Pak pegang pensil, tidak mau belajar bersama teman-temannya. Temannya mengambil buku dia tidak mau, temannya menulis angka dia tidak mau sama sekali Pak. Apapun yang diberikan ibu guru, apapun yang saya berikan pembelajaran di sekolah dia tidak mau. Dan agak usil sama teman-temannya. Kadang teman-temannya habis belajar, teman-temannya main balok, nyusun Lego tinggi-tinggi, dia ganggu tuh Pak, dia jatuhkan gitu. Kadang temannya dia pokoknya dia sering usil Pak di dalam kelas. Kalau dilihat nih kan permasalahannya kan terhadap satu siswa Iya. gitu ya. Sebelumnya diketahui nggak ada masalah dengan dirinya atau dengan keluarga dan sebagainya? Dilihat dari pandangan saya dan saya kira ini mungkin permasalahan di rumah Pak. Di rumah Iya, dengan permasalahan di keluarga. Iya. Sudah ditelusuri nggak kira-kira itu? Saya dari pandangan mata saya sepertinya Kenzo ini kurang perhatian dari orang tuanya karena orang tuanya udah pisah Pak. Terus orang tuanya, mamanya juga punya adik kecil, itu berarti orang tuanya ini yang mencari menghidupi dia Pak, ekonomi. Jadi mungkin salah satunya faktor itu kurangnya perhatian dari orang tua, jadi sehingganya Rehan tidak terarah sampai di sekolah. Berarti ini kan permasalahannya terhadap individual. Iya. Gitu ya. Ada nggak kalau belajarnya di kelasnya? Ini kan anaknya yang namanya karena taman kanak-kanak Iya, ya, Bu ya. betul Pak. Kalau guru mengajarkan Bu Rika sendiri lah, gitu kan? Kalau Bu Rika mengajarkan anak kita di kelas itu memiliki apa?
kalau model pembelajarannya bervariasi nggak kira-kira? Ada Pak, kadang Ada, ya. pembelajaran saya juga kalau perlu media Ada media? ada Pak. Saya di kelas juga menayangkan foto-foto video melalui fokus. Kadang saya bawa ke luar di alam nyata, kan saya bawa alat peraga di rumah Pak. Berarti kalau secara pembelajaran bisa dikategorikan no problem lah Enggak, itu ya. Tapi memang dari diri anak-anak kita Iya. baik itu kan kalau kita garis bawahi ini kan permasalahan anak kita ini kan berada dari dirinya sendiri, Iya Pak. kurang mau belajar, Mm-mm. kemudian aktif di dalam kelas, dibilang kadang-kadang anandanya ya cukup menyibukkan diri kita gitu Iya. ya. Nah kalau dikirain lah kira-kiranya levelnya 1 sampai level 10 bagaimana pembelajaran yang dia dapatkan di dalam kelas ini? Kalau menurut saya levelnya masih jauh Pak. Menurut saya saya kasih level 5 udah. Kenapa? Karena dia di dalam kelas memang betul-betul sama sekali tidak pegang pensil, dan mungkin juga karena di dalam kelas kan anak saya ada 15 orang, perhatian saya kan bukan tertuju juga buat dia, jadi masih di level 5 saya kasih baru. Sudah level 5. Nah dari level 1 dari 10 kan berarti sampai di level 5 itu Bu ya. Kita kan ngobrol tentang anak nanti kan panjang lebar tentang Kenzo gitu kan. Nah yang ingin Ibu dapatkan dari ini apa nanti kira-kira itu? Yang ini saya dapatkan dari Kenzo ini, yang pertama saya ingin meningkatkan dari level 5 tadi menuju level 7 untuk yang lebih bagusnya lagi, dan terutama saya ingin di Kenzo ini terjadi perubahan bagi dirinya, dia bisa pegang pensil, mau belajar sama teman-temannya. Mudah-mudahan dari tamat TK ini dia melanjutkan ke SD, dia bisa mengenal angka, bisa mengenal huruf, bisa belajar bersama-sama temannya, jadi dia nanti di SD bisa diterima, tidak susah lagi untuk melanjutkan pendidikan ke SD gitu Pak, tujuan saya. Dari level yang Ibu sampaikan itu kan sebenarnya level yang masih kategorinya biasa gitu kan, Iya. belum bisa ke tahap apa gitu kan, yang jadi apa juga nih Bu. Nah apa yang rencana Ibu lakukan agar level yang tadi itu yang 5 naik ke 7 itu rencananya? Rencana yang akan saya lakukan, saya akan berusaha mendekati Kenzo dari hati ke hati, merangkulnya, membujuknya setiap hari, memberikan perhatian lebih dari anak-anak yang lainnya, perhatiannya lebih kepada Kenzo. Iya. Terus saya rencananya akan menghubungi mamanya untuk bisa saya mungkin bisa menyurati mamanya atau mengasih pesan lewat WhatsApp ke mamanya untuk bisa hadir ke sekolah. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Berarti disebutkan kolaborasi dari sekolah nanti ke orang tua atau wali kelas. Nah kira-kira kan sejawat atau butuh teman enggak kira-kira nanti itu Bu untuk masalah ini Bu? Iya Pak, rencananya untuk merencanakan kegiatan mentoring atau pendampingan ini, rencananya saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Saya akan mengajak kepala sekolah saya, terus dan rekan sejawat juga Pak, untuk melakukan kegiatan ini. Baik, alhamdulillah Ibu ya. Dari apa yang disampaikan Ibu tadi rasanya sudah mulai didapatlah apa yang harus dilakukan sebagai seorang guru agar pembahasan anak kita ini sedikit demi sedikit lah selesai gitu ya Ibu ya dengan problem itu. Nah kapan rencana itu dilakukan? Iya Pak, satu lagi Pak, kan saya sudah ada kolaborasi dengan kepala sekolah dan guru akan melakukan monitoring. Saya akan melakukan juga kunjungan rumah Pak. Kan saya ada didampingi kepala sekolah dan guru. Rencananya untuk kalau bisa secepatnya saya bisa langsung ke rumah Kenzo melakukan kunjungan rumah. Baik, berarti komitmennya rasanya nanti itu bagaimana kalau Ibu ke rumah dan sebagainya, nanti bagaimana kan anak Kenzo ini? Saya didampingi kepala sekolah rekan sejawat mengadakan kunjungan ke rumah Kenzo untuk
berbincang-bincang sama orang tuanya, memberikan untuk menyampaikan permasalahan Kenzo yang ada di sekolah. Mudah-mudahan orang tua Kenzo ini bisa dengan senang hati menerima kedatangan kami nantinya, Pak. Dan saya berharap dengan adanya kegiatan monitoring dan kegiatan yang Bapak berikan, solusi yang Bapak berikan ini, terjadi perubahan pada Kenzo. Berarti kan sudah ditemukanlah solusinya Bu ya. Iya, Kalau kan ngobrol cukup panjang nih Bu, bagaimana Bu yang dirasakan Bu dapat gak peluang bagaimana ini? Alhamdulillah dari percakapan kita pada hari ini saya sudah mendapatkan solusi yang sudah Bapak berikan kepada saya. Mudah-mudahan bisa saya laksanakan secepatnya. Nah, itu saja mungkin ya Bu ya. Terima kasih atas apanya. Semoga nanti apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu lakukan nantinya berjalan dengan baik, dan juga kepala sekolah pun dengan mudah mengetahui apa problem yang ada di bawah. Baik. Pak, terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan keluh kesah dari saya, sudah memberikan solusi kepada saya. Mohon maaf kalau ada kata saya yang tidak pada tempatnya, dan mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Baik, tidak apa-apa. Terima kasih ya Bu. Insyaallah kita ketemu lagi nanti Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perubahan ya Bu ya. Iya, ada perubahan dari si Kenzo ini, Pak. Kira-kira perubahan apa yang ingin sekali Ibu dapatkan nanti itu? Saya menginginkan supaya kan kita kan Pak Kenzo ini juga Iya. ekonominya bisa dikatakan menengah ke bawah. Mungkin juga karena faktor keluarga Pak, karena orang tuanya sama bapaknya, mama dan papanya udah pisah. Mungkin juga itu permasalahan. Dan dari si Kenzo, saya ingin Kenzo ini nanti setamat dari TK bisa mengenal angka, mengenal huruf, bisa membaca Al-Quran, dan bisa memegang pensil dan bisa belajar bersama teman-temannya nanti di dalam kelas. Jadi agar dia mempunyai ijazah tamat sekolah, dia bisa mengenal angka dan huruf sama seperti teman-temannya nanti. Baik, oke ya. Jadi dari yang Ibu baru sampaikan nih, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model, dan media gitu ya, itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal yang Ibu inginkan gitu Ibu ya. Dan berada di level 1, level 10, kira-kira di sekolah Ibu Ika sekarang ini berada di level berapa ini? Sepertinya masih di level 5 Pak, karena di dalam kelas itu masih adanya anak yang belum mau mengikuti pembelajaran. Mungkin karena di dalam kelas itu anak banyak, jadi guru harus berbagi perhatian sama teman-temannya. Mungkin juga model pembelajarannya bervariasi atau metodenya, jadi masih di level 5 Pak. Oke, baik. Kalau dilihat kan masih di level 5 ya kondisi sekarang ya. Kira-kira nih yang level berapa sih yang bisa ditingkatkan, yang agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif atau yang di sekolah Ibu Ika? Mungkin saya bisa meningkatkan dari level 5 ke level 7 Pak, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi masih sulit karena adanya karena anak ada 15, ibu guru 1, perhatian masih berbagi, dan adanya anak yang masih belum mau untuk mengikuti pembelajaran. Mungkin karena faktor ekonomi, ada faktor lingkungan, ada faktor keluarganya gitu Pak. Oke, dari level 5 ke level 7 Ibu ya. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan ke anak tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkan rencananya Pak, apa rencana atau tindakan yang akan saya perbuat. Tetapi salah satunya saya akan belajar akan berusaha mendekati Kenzo dari hati ke hati, berusaha merangkulnya setiap pembelajaran, berusaha mendekatinya, berusaha membujuk, dan juga
pertemuan dengan orang tuanya Kenzo. Baik, oke ya. Untuk mentoring ini Bu, nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau mendampingannya kira-kira. Selain itu ada nggak tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan? Bisakah dan teman-teman itu nyaman gitu Bu dengan menyampaikan tersebut itu Bu? Mungkin Pak, salah satunya mungkin nanti saya juga bisa konsultasi dengan kepala sekolah, mungkin membuat semacam rencana atau tindak lanjut apa yang akan saya lakukan kepada Kenzo atau kepada kedua orang tua Kenzo nantinya. Oh, baik. Berarti kalau dilihat ya, Bu Rika pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, dan dari ketiganya ini kira-kira Ibu Rika nih untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana? Mungkin Pak untuk saat ini juga saya akan terutama mendekati Kenzo ini dari hati ke hati supaya dia bisa saya rangkul, bisa dia belajar dan konsultasi bersama orang tuanya, mendekati orang tuanya dulu dia datang ke sekolah. Kalau dia mungkin tidak ada waktu karena dia punya anak kecil, bisa jadi mungkin saya akan mengadakan kunjungan ke rumah. Oke, mentoring ya Bu ya. Kalau kunjungan ke rumah itu sifatnya kan adalah mentoring gitu ya Bu ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Rika ingin memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa saja kira-kira Bu Rika? Mentoring ini mungkin saya minta bantuan terutama kepada kepala sekolah. Saya perlu dampingan dari kepala sekolah untuk datang kunjungan ke rumah Rehan, ke rumah Kenzo, dan terus lagi juga saya bisa minta bantuan rekan sejawat, kita pergi bersama-sama pergi kunjungan ke rumah Kenzo. Baik, berarti ada hal yang dilakukan itu adalah kolaborasi ya Ibu ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan itu Bu akan mau direalisasikan? Insya Allah secepatnya Pak, kalau bisa hari ini mungkin 2 hari paling lama, atau bisa besok saya bisa menemui kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat, saya sampaikan di sekolah. Kalau bisa kami langsung turun kunjungan rumah ke rumahnya Rehan secepatnya Pak kalau bisa. Baik, bagus sekali ya Bu Rika ya. Kira-kira nih Ibu Rika dari percakapan kita ini hari ini apa sih yang Ibu Rika dapatkan? Dari percakapan saya hari ini bersama Bapak, saya sudah mendapatkan gambaran solusi bagaimana supaya Kenzo ini bisa belajar nantinya dengan kegiatan memberikan bimbingan kepada Kenzo, mendekatinya, menemui orang tuanya, dan bisa nanti saya pergi kunjungan rumah. Baik. Oke, alhamdulillah ya Bu Rika sudah ada gambaran lah apa yang untuk bagaimananya menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Saya tunggu nanti ya Bu ya kabar-kabar selanjutnya setelah Ibu melakukan mentoring yang tadi Ibu sampaikan. Iya Pak, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya dan sudah mendengarkan keluh kesah saya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan nanti bisa ada perubahan pada Kenzo, dan nanti kedepannya Kenzo bisa mau belajar bersama teman-temannya. Baik, terima kasih kepada Bu Rika sama apa yang tadi sama-sama lah, yang namanya kita tentu ingin menyelesaikan permasalahan yang ada. Itu aja mungkin ya Bu Rika. Terima kasih Pak, mohon maaf kalau ada salah-salah saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan.
Assalamualaikum Pak Tolan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Pak Tolan sudah melakukan coaching dengan Bu Rika sebelum penutupan ya Pak. Ya. Saya akan menanyakan lagi beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang Bapak lakukan yang sudah sesuai dengan coaching indikator ketercapaian yang diinginkan? Kalau dilihat tadi, saya merasa itu sudah didapatkan. Sudah didapatkan, indikator yang diinginkan sudah tercapai. Kalau indikatornya tadi kan kita Ibu Bu Rika tadi kan sudah Ini saya sudah melakukan coaching ya. coaching ini saya sudah melakukan dengan alur tirta dengan menanyakan identitas, kemudian menanyakan tentang tujuan tadi kan secara aluran apa saja Bu dari jawaban dari alur pertanyaan. Kemudian saya juga sudah melakukan identitas, hal-hal yang perlu diidentifikasi. Kemudian juga saya juga sudah menanyakan aksi daripada yang ingin dilakukan oleh Ibu Rika. Kemudian saya juga sudah mendengarkan komitmen tanggung jawab dari apa yang ingin Ibu Rika lakukan. Karena tadi Ibu Rika sampaikan dia akan melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah dan juga ingin mentoring ke sekolah dengan orang tua dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ya baiklah Pak Tolan, saya sebagai observer juga tadi sudah melihat ya proses coaching antara Bapak dan Ibu Rika, dan menurut saya sudah berjalan dengan sangat baik sesuai dengan alur tirta. Nah, di mana di sini Bapak tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Rika, sehingga Ibu Rika menemukan solusi dari permasalahan yang dia temui di sekolah ya. Nah, pertanyaan saya Pak, kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan dengan Ibu Rika? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu lebih memahami dalam proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi dari kedepannya. Ya, benar yang Bapak katakan, dan saya berharap juga untuk kedepannya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi, dan saya sebagai observer bersama Ibu Leona, dan kiranya observasi ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Baik. Dan terima kasih waktunya Ibu buat Pak Tolan. Iya. Terima kasih, kita ketemu lagi nanti ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.